siapapun, janganlah engkau sekali-kali akan mengubah pandangan adiluhung ini yang telah ngerti sangkan pareng dumadi. Jikalau engkau mau berbicara Tuhan, adalah berbicara dulu sangkan pareng dumadi. Nun sawun niki Mbah. Utawi kan Mbah pun cerita atau ngendika carane sabda palon niku nagih janji. Nggih niku kalian cara mawarna-warni bencana atau bebaya teng alam dunya niki. Nah ini kan pun mulai diwiwiti. Nah, Mbah wingi jere gadah kekancingan. Kunci tahapan-tahapane mulai saking huruf Ho nggih dugi huruf Ngo. Lah niki kekancingan niki kula pengen ngertos niki Mbah, niki kepripun niki? Tapi uluk salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Ong wilahing jati nugoni hajat-hajate leluhur Nusantara, tabe-tabe uluk salam mulia. Salam mulia. Kekancingan yang saya maksud ini berdasar kepada bukan wacana, bukan legenda, tapi pada saat itu di Gunung Srandil, tepatnya di Desa Glembang Pasir, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, kurang lebih pada tahun menjelang kemerdekaan. Itu ada seseorang yang menerima wahyu tiban. Namanya, saya cerita ini untuk dasar. Asmanya itu adalah Ki Warsonani. Itu penggembala kerbau, di mana beliau mendapat wahyu tiban cara anunya untuk mekurungan kaki sabdo palon ini, yang lalu beliau mendapat semacam karomah atau kelebihan, bisa membuat manggar menjadi laba-laba gitu, atau lebah, bukan laba-laba, dan sebagainya, bisa menghidupkan bahkan orang yang telah mati gitu. Itu bisa dilacak keberadaannya, kebenarannya, kesungguhannya. Jadi pada saat itu memang sabdo palon akan nagih janji pada saatnya, setelah nanti runtuhnya Bung itu kan bukan Bung Pirut, tapi Bung Karno yang telah membongkar ora ono Nuswantara dadi ono kembalinya Nusantara itu. Nah, itu memang sudah terrakit dalam sebuah tembang dandang gula kesemuanya, artinya memuji kepada kemanisan Nusantara setelah proses sabdo palon nagih janji. Dan di antaranya itu yang merupakan kekancingan tahapan sabdo palon nagih janji, saya akan utarakan, saya akan tembangkan sebisa saya, walaupun saya bukan profesi sebagai seniman, tapi mudah-mudahan saya bisa juga. Di antaranya tahapan itu demikian dalam kidang dandang gula. Hangi tungo pawelinging kaki sabdo palon pamong Nuswantara, aniksa kasengsarane rakyat Nuswantara rum nampi panoding yang witi, pralambang nyowong nyabrang prapteng tengah kali tempuh, santere kali kang beno yeku ing kapura ngesti aji manungsa samya
leno. Tafsir bebasnya artinya bebas tapi ada batasan, kurang lebihnya persisnya jelas susah untuk dipersiskan, tapi Hangidungo paweling kaki itu adalah kita mengingat kepada welingnya kaki Sabto Palon. Karena apa? Sabto Palon itu adalah pamong Nuswantara yang telah mengembani raja dari mulai gelarnya kerajaan di bumi Nusantara ini, di Jawa ini mulanya, sampai dengan Brawijaya terakhir. Terus timbullah kata Sabto Palon itu yang lagi janji, yang telah selama masuknya, selama runtuhnya Majapahit sampai dengan 500 tahun ini menyiksa kesengsaraannya. Artinya tidak ngindangi berpisah dengan raja ini kan kesengsaraan baginya. Nah, di sini juga sesungguhnya rakyat Nusantara ini terombang-ambing dalam keyakinannya, dalam sosialnya, dalam budayanya. Yang dulu kala Majapahit setiap rumah itu tentunya ada gentong, ada semacam sebuah kayak sekarang mungkin dianggap sesaji ya. Masak apa ya, di situ ada sebab untuk mengasihi orang dalam perjalanan agar tidak ada kesulitan dalam perjalanannya. Nah, pralambang Nyawa Nyabrang ini sudah di tengah-tengah, artinya dilanjutkan itu ya Simalakama lah ibaratnya. Tidak pun juga Simalakama. Sebab apa? Sabto Palon itu adalah sangat meresnani kepada Kawula Nusantara. Ketika diteruskan ini juga banyak korban, tidak pun budaya adiluhung tidak akan bangkit, tidak akan diakui oleh, masyarakat akan kehilangan jati diri lah, intinya begitu. Lah itu telah ditandai pada tahun runtuhnya Majapahit itu hingga Burung Estiaji sampai dengan terwujudnya ini Nusantara oleh Bung Karno. Lalu nanti akan ditata kembalinya oleh Sabto Palon ini dengan bermacam-macam wujudnya marabahaya ya, yang sebenarnya tidak berlebihan. Sabto Palon ini adalah untuk mengingatkan, hai, kembali lagi, siapapun janganlah engkau sekali-kali akan mengubah pandangan adiluhung ini yang telah ngerti sangkan pareng dumadi. Jadi aslinya kalau itu tuntutan Sabto Palon adalah jikalau engkau mau berbicara Tuhan adalah berbicara dulu sangkan pareng dumadi. Artinya tidak semua orang, tuntutan Sabto Palon, bisa mengetahui hal tersebut apabila hanya ibadahnya itu pada tahapan syariat. Ibadah yang katanya kalau begini nanti begini, itu namanya hitung-hitung kan. Artinya ada nilai-nilai tertentu kelebihan ibadah, kalau begini nanti akan pengembaliannya seperti ini. Tapi Sabto Palon mengenal bukan itu sebagai ibadah, tapi dharma yang wajib. Yang penting wajib melakoni. Ibadah menurut Sabto Palon kurang lebihnya adalah sebuah gerak. Gerak itu ada dua, gerak lahir dan gerak batin. Gerak batinnya adalah ngening cipta, gerak dohirnya adalah berbuat untuk berguna bagi sesama hidup. Sehingga tidak ada tafsir, ya artinya apabila kamu berbuat seperti ini nanti maaf kata ganjarannya akan begini, pahalanya akan begini. Ini lugunya orang melakukan dharma yang wajib kalau di Jawa. Lah ketika sesuatu paham ini datang, kamu wajib ibadah. Nah, Sabto Palon bingung. Iya, dalam arti bingung bukan, ini telah melaksanakan ibadat yang lebih tulus ikhlas, namanya nglakoni dharma yang wajib. Menungsa hidup hanya sadermo kang lampai. Nah, artinya kodratnya yang maha suci ini telah dilakoni. Nah, untuk tahapan berikutnya yang wujuding beboyo mawar-mawarno itu nanti tertera pada huruf berikutnya, yaitu no nandang waroto sak tanah Jawi. Itu dadi karsane kang murbeng alam, wuruhno marang kawulane ya, begitu. Nanti berikutnya ada seperti itu. Ini ada tatanan, ingatlah kamu anak cucu Nusantara ini kepada pawelinging kaki Sabto Palon yang telah menyiksa kesengsaraannya sebagai sosok dewa. Dia tinggal di bumi untuk ngomongi kamu semua, gitu loh, untuk
sebagai mediasi agar jin tidak mengganggu masyarakat di Nusantara ini, sehingga dia itu ngamping-ngampingi mendampingi sehingga aman, tentram dari bahaya pagebluk dan lain-lain, wabah dan lain-lain. Ya, buminya tetap subur, bangsa ini sehingga tidak terajut oleh hutang, terajut oleh yang lain-lain, mengganggu dharma atau dharmaning wajib, atau tumindak gerak lahir dan batin. Cara sana itu ibadah, itu cara sini itu dharmaning wajib. Sehingga Sabto Palon memang sangat sayang intinya kepada itu, makanya ingatlah aku dalam hitung ini. Nah, jadi masyarakat Nusantara ini diharap untuk mengingat kepada kidung itu, jangan sampai lupa bahwasanya Sabto Palon tetap akan mengayomi saking tresnane, saking cintanya, sayangnya kepada anak cucu. Nanti berikutnya pada No itu nanti Nandang Waroto Satanah Jawi. Jadi mara bencana ini, mara bahaya ini, bencana ini Nandang Waroto Satanah Jawi. Saya rasa untuk tahapan awal ini adalah kamu ingatlah kepada Sabto Palon yang anak Ki Janji. Terima kasih.